nanti Ramadan juga tersekularisasi. Ketika Ramadan itu dijadikan sebagai bulan yang Pak khusus ya hatam Quran, sholat tarawih, itikaf, nanti begitu selesai Ramadan biasa lagi. Gitu. Jadi kalau kita ambil kaidah adalah Ramadan adalah saat di mana kita harus melakukan satu titik balik terpenting bagi Islam dan kaum muslimin. Gitu. Maka itu kemudian kita sebutkan Ramadan bulan perubahan. Itu kalau Badar adalah permulaan kemenangan, puncak kemenangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Jadi Fathu adalah Fathu Mekah. Dan uniknya Fathu Mekah juga terjadi pada bulan Ramadan. Gitu. Jadi kita memulai titik perubahan di bulan Ramadan, kita mendapatkan akhir dari perubahan Ramadan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita izin untuk memaksimalkan apa saja yang diberikan kepada kita, maksimalkan untuk beribadah dan dimaksimalkan untuk pengabdian kepadanya semata gitu. Salah satunya adalah dengan kita mengadakan podcast ini ya, podcast Ramadan. Itu salah satu cara dari maksimalkan ibadah kita apalagi di Ramadan ini gitu. Ibadahnya podcast. Ya, ibadahnya podcast. Ya, jangan dianggap podcast itu tidak berupa ibadah. Itu siar menyampaikan informasi kebenaran itu sebuah siar, itu bahkan di dakwah dan itu ibadah. Jadi kita kan ya ngaji, ya zikir juga sebenarnya kan. Kita juga itikaf, baru semalam kemarin kita itikaf ya bareng-bareng. Ya enggak cuma itu juga ya. Ibadahnya juga mengabdikan diri untuk masyarakat dalam kegiatan safari Dai Muda Alhamdulillah baru saja kemarin. Itu juga pastinya nggak bernilai ibadah sudah. Ya, pastinya. Ya. Apalagi sampai kemudian selama kurang lebih 3 minggu ya di Idul di Tepus itu anak-anak bisa alhamdulillah berbaur dengan cukup baik dan memberikan ya semoga pengaruh-pengaruh yang baik juga, sampai nggak mau ditinggal, ada yang sampai rela mengantar ke sini. Iya, banyak juga yang bilang semoga tahun depan ada lagi ya mas gitu lah. Saking yang saya berkesan gitu buat mereka. Semoga jadi jadi catatan ibadah yang bernilai tinggi. Karena untuk orang lain biasanya kalau untuk orang lain memang nilainya lebih tinggi dibanding untuk diri sendiri. Jadi nek bisa itu apalagi di Ramadan ya, jangan cuman kita mikirkan diri sendiri atau nanti disebutnya egois ya. Ramadan egois, padahal kalau nanti kita ngomongin topik yang di podcast ini ya, nanti kita akan sama-sama tahu kalau ternyata seharusnya kita tidak berubah jadi orang yang egois ketika Ramadan. Artinya maksudnya memikirkan untuk diri sendiri atau keluarga, kelompoknya sendiri aja, tapi untuk orang lain bahkan. Kan dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan ketika Ramadan itu kan paling dermawan. Nah, kedermawanan itu kan bisa dalam banyak hal. Nggak cuma ngasih harta, ngasih uang gitu. Emang kalau Ramadan banyak orang bersedekah takjil gitu. Tapi dermawanan kita kan orang itu beda-beda kemampuannya. Ada yang memang dia mendapatkan karunia berupa harta, dia bersedekah dalam bentuk harta takjil, memberikan buka puasa pada orang-orang. Tapi kita juga bisa bersedekah dengan yang paling minim kan senyuman. Iya, makanya ada hadis tentang senyum itu sedekah. Nah, kalau kita ingin kemudian mengamalkan hadis itu, orang yang paling dermawan ketika Ramadan, ya kita apa yang kita miliki. Iya, itu maksud. Bahkan senyum aja menjadi sedekah, apalagi kita punya sedikit ilmu nih, misalnya tentang berpuasa, kita ajarkan pada orang, kita niat sedekah. Kita punya bacaan Quran, kita ngajari orang-orang bagaimana cara membaca Al-Quran, itu kan sedekah. Sedekahnya lebih baik. Jadi ayolah berderma di Ramadan itu, tapi jangan banyak derma itu hanya berupa harta saja.
Jadi dalam bentuk ilmu lebih utama, dalam bentuk kalau paling sedikit tuh ya tuh senyum. Maka kalau podcast ini tuh ya jangan cemberut saja. Tidak tanda enak. Tapi emang senyum gitu lah. sebenarnya senyum tuh meskipun ya terkesan remeh, tapi dia bisa Berubah. membuat satu forum itu jadi berbeda nuansanya dengan yang satunya banyak senyumnya gitu. Senyum adalah hal terbaik di setiap kondisi. Itu kalau bisa tersenyum. Kalau tersenyum di kondisi yang begitu genting, mau senyum. Kalau nggak salah puncak tertinggi kemarahan atau emosi juga senyum. Kemudian puncak tertinggi kebahagiaan adalah menangis. Iya, Bener ya? iya, secara psikologis gitu. Bahkan di penelitian saintifik itu kan dibuktikan juga kalau ya senyum itu memberikan dampak yang sangat baik buat tubuh gitu. Bahkan menentukan orang itu tingkat stresnya tinggi atau enggak tuh dengan Nek jarang senyum berarti stres gitu. atau setidaknya yaitu bisa meredakan tingkat stresnya. Sebenarnya Ramadan itu banyak senyum gitu. Terus senyum. Dan alhamdulillah juga ini tadi ya di Ramadan ini kita bisa melanjutkan kembali ibadah yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun ya, yang rutin, yang mungkin istimewa juga. Bersafar kita keluyuran ke sana, jadi insya Allah nilainya juga pahala. Iya, meskipun kemarin Mas Yuni juga ikut kan soalnya di sana. Merasakan langsung gimana belajar menjadi bagian dari masyarakat, senyum di sana kepada banyak orang ya kan. Ya kata keluyuran itu sendiri itu kayaknya jelek itu kalau di panas bah keluyuran. Iya, Ramadan kok keluyuran? Ramadan itu masjid. iya, Kita keluyuran kita. keluyuran. Nah tapi semoga keluyuran kita bernilai ibadah yang lebih baik daripada sekedar kita sendiri aja gitu. Jadi PR saya juga sih. Soalnya orang tuh sering notice ke saya kalau masih anu ya lagi ada masalah ya, lagi diem ya, lagi apa. Soalnya default muka saya kayak lagi apa ya, lagi murung gitu. Tapi semua orang bisa senyum kok, ya kan? Nggak harus orang yang default mukanya adalah smile gitu kan? Ya. Betul. Apa senyum? Setiap senyum orang pasti indah kan? Masa ada orang yang senyum menakutkan, prenges, gitu. Ada senyum orang yang ngeselin tuh. Yang peringas-peringisnya entah ya, ngeselin aja. Ya sebenarnya ada sih, terpancar dari maksud senyumnya sih. Biasanya. Jadi tapi secara umum nuansa dari senyum tuh ada sih bagus, baik gitu. Menenangkan, melegakan. Ya, ini juga sudah 10 hari terakhir Ramadan ya, nggak kerasa. Semalam sudah malam 5 ya. Iya. Dan alhamdulillah ini Ramadan kita ini dari awal hujan. Awalnya aja. Oh ya hujan. Awalnya aja. Masuk 10 hari terakhir. Itu kadang seharian terus doang. Bahkan kita tuh pengen sholat tarawih di masjid lain tuh nggak bisa. Iya. Karena hujan. Hujannya Saya mendekati awakhir ya, langsung itu kok langsung lainnya biru. Dan aku bener-bener bersih. Lagi waktu malam tuh ngeliat tuh bintang-bintang kelihatan jelas banget. Jarang kan malam kita lihat bintang-bintang itu, sekarang bintang-bintang itu kelihatan nyata gitu, jernih langitnya. Sampai sekarang. Langitnya biru. Ya malam-malam ini Dimaksimalkan. mulai banyak yang ini kelihatan nongol di masjid. Kelihatan nongol di masjid. Soalnya banyak yang mulai menghidupkan Kembali. malam-malam 10 hari terakhir, Maksimalkan ya. berburu Lailatul Qadar, banyak yang i'tikaf. Cuman semoga ini ya nggak ada salah pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Ramadan itu full hanya i'tikaf aja. Sebagaimana kalau mereka memahami Ramadan bulannya puasa. Nah semoga nggak ada yang salah paham Ramadan bulannya i'tikaf. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang lagi, ada apa ya, mungkin satu Ada pemahaman baru Ramadan bulan baru. Quran ya, jadi nggak fokus di puasa dan i'tikafnya. Tapi itu juga masih belum cukup. Itu sudah lebih baik, itu sudah Jauh lebih baik. jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena sudah nggak fokus hanya di ibadah
puasa dan iktikafnya aja, tapi di Qurannya juga. Cuman masih kurang. Ya sedikit dulu ya tadi itu, kita di bulan Ramadan justru melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena kalau kita lihat puasa, iktikaf, terus juga Qurannya sendiri, baik baca ataupun menghafal atau khataman atau yang lain, semuanya kan untuk diri sendiri ya, nggak untuk orang lain gitu loh. Padahal Rasulullah nggak melakukan itu. Apalagi di bulan Ramadan, kalau kita lihat sirah itu ada kejadian, banyak kejadian yang besar, termasuk yang paling penting kayaknya di Ramadan. jadi apa namanya, jadi penentu gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan sirah itu, kita perlu coba sorot sudut-sudut yang mungkin jarang diambil sebagai pelajaran ya untuk oleh orang itu. Kenapa perang Badar terjadi di bulan Ramadan? Dan ternyata itu nggak mungkin sebuah kebetulan saja. bukan sebuah kebetulan, berarti Allah pasti punya maksud, punya maksud dari situ. yang perlu kita pahami kenapa justru perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kalau fokus Ramadan itu supaya orang maksimal beribadah sendiri ke masjid, tentunya Allah tidak akan menetapkan perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Karena supaya Ramadan itu nanti dicontoh kamu berikutnya tuh saat menenangkan diri, uzlah di masjid, healing kan gitu. Akan dicontoh seperti itu kan, supaya Ramadan itu fokus itu. Kalau kita ketemu orang-orang kan, sering. Pokoknya Ramadan itu Qurannya sudah khatam apa belum, itikafmu di mana? Iya, fokusnya orang-orang tuh kayak bapak persepsi bulan Ramadan tuh sebagai bulan yang itu healing imannya. Setelah mereka selain di luar bulan Ramadan 1 tahun itu capek dengan dunia, nah di saat Ramadan jadi itu mereka mulai dijadikan sebagai masa atau larian gitu, istirahatnya. Itu tersekularisasi ya, seperti juga mungkin begini, ada orang yang dia sudah capek bekerja, sudah penat bekerja berbagai macam dunia, terus menenangkan diri umroh di Ramadan. Oh, pas umroh. Jadi umroh bersusut nangis di situ. Iya, rasanya tuh ya sadar balik bisa dunia lagi. Sebenarnya kesibukan dunia lagi. Itu begitu capek, penat, pengen yang khusyuk, pergi umroh lagi. Sekuler banget kalau kayak gitu. Sekuler banget. Nanti Ramadan juga tersekularisasi. Ketika Ramadan itu dijadikan sebagai bulan Pak Ibu khusyuk ya khatam Quran, sholat tarawih, iktikaf. Nanti selesai Ramadan biasa lagi. Padahal harusnya orang itu, seorang muslim bisa seperti itu, berkhusyuk ria itu ya di bulan-bulan lain juga. Panjang hidupnya adalah ruhi gitu. Jadi nggak tersekularisasi. Ramadan adalah saatnya ibadah, yang lain saatnya bekerja. Walaupun bekerja juga ibadah saja. Walaupun bekerja juga ibadah, punya pahala dan nilai keutamaan khusus, tapi tetap dilihat orientasi pekerjaannya itu untuk apa. Nah, masalahnya kan kayaknya nih ya, orientasi pekerjaannya orang-orang ya untuk dunia, bukan untuk mencukupi kebutuhan ukhrawi atau rohaninya. Apalagi sampai mikirin bisa ngasih apa dengan pekerjaannya itu untuk umat. Dari pekerjaannya itu untuk ibadah gitu, untuk umat. Ya obsesi mereka adalah dunia itu gitu, yang mereka sebut sebagai mewujudkan cita-cita. Ya, cita-cita bukan sekadar profesi. Iya, cita-cita atau bahasa lain goals, capaian-capaian. Itu fungsi-fungsi itu mewujudkan karir. Nanti ketika Ramadan bersuria di masjid untuk beribadah. Tapi kembali ke contoh tadi tentang perang Badar ya. Allah tetapkan perang Badar terjadi di bulan Ramadan dan sudah ada kewajiban berpuasa. Tahun kedua itu ya. Ya itu ya pastinya bukan sekadar kebetulan. Iya. Mungkin kebetulan kalau ngomongin soal apa ya, seluruh yang berjalan di dunia ini. Di dunia ini itu nggak mungkin ada kebetulan. Iya. Allah tetapkan ada satu makna di balik setiap peristiwa itu kan, bukan hanya kebetulan saja. Termasuk juga kenapa kok Badar itu di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu kalau dilihat secara fisik kan orang tidak makan itu melemah kan, maka produktivitas kan akan menurun. Maka harusnya ketika perang kok makanan kurang, itu pasti mereka akan lemah kan. Sehingga mungkin kalau saat probabilitas manusia ya.
hitung-hitungannya dengan logistik cukup, perang dengan logistik kurang, ya lebih probabilitasnya lebih menang yang logistik cukup, yang kenyang daripada yang kelaparan kan gitu. Tapi ini tadi kita tidak mengatakan kebetulan gitu. Allah tetapkan perang Badar yang sangat penting itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar itu sangat penting meskipun dia secara jumlah itu kecil. iya sudah Tapi itu kenapa kok sangat penting? Sebenarnya Badar Kubro. Gitu. Badar Kubro. Kenapa? Karena memang itu perang agung. Kenapa? Bukan itu titik kemenangan kaum muslimin kepada musyrikin Mekah, Mekah. bangsa Quraisy ya gitu. Penting sekali itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu Rasulullah itu sampai doanya itu sampai mengatakan gini, ya Allah, kalau engkau kalahkan kelompok ini gitu di Badar ini gitu, tidak ada maka lagi tidak akan ada lagi yang menyembah Menyembah. di bumi ini gitu kan. Berarti kan itu Pak ya sudah kalimat sudah Final banget. Final banget. final gitu kan. Berarti itu mereka betapa pentingnya perang Badar itu. Dan menang lawannya Quraisy. Nah, namanya Quraisy. Dan dari situ akhirnya menjadikan kaum muslim itu diperhitungkan Diperuntukkan di kancah dunia gitu sebagai daulah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau kita ambil kaidah adalah Ramadan adalah saat di mana kita harus melakukan satu titik balik terpenting bagi Islam dan kaum muslimin. Maka itu kemudian kita sebutkan Ramadan bulan perubahan. Cuman bukan perubahan individu saja, Yeah. bukan artinya Yeah. jadi dari pribadi yang seperti apa jadi lebih baik itu bukan itu. Karena kebanyakan orang ketika dikatakan bulan perubahan itu dari pribadi yang buruk menjadi pribadi yang baik itu kan. Iya. Ya, itu iya. Persepsi Iya. umumnya kalau dengar perubahan itu perubahan diri gitu. Lagi. Persepsi umumnya. Tapi ini perubahan Islam sebagai agama, sebagai Sebagai komunitas, sebagai peradaban. Itu ada titik baliknya. Dan titik baliknya ternyata Ramadan yang perang Badar itu. Kalau Badar kan mungkin apa? Salah satu peristiwa paling penting di bagian awal ya, kemenangan awal. Puncaknya kan kalau nggak salah Fathu Makkah itu juga terjadi di Ramadan Itu gitu. kalau Badar adalah permulaan kemenangan, puncak kemenangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, Jadi Fathu Fathu adalah Fathu Makkah. Dan uniknya Fathu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Gitu. Jadi kita memulai titik perubahan di bulan Ramadan, kita mendapatkan akhir dari perubahan Ramadan juga. Jadi apa alasan Ramadan itu kita hanya mager saja? Allah tunjukkan Ramadan itu justru suatu perubahan besar, justru suatu keberhasilan besar bagi Islam gitu. Dan kalau kita lihat kan kalau itu rumah kita hanya fokus itikaf ya, Rasulullah itikaf di bulan, kalau kita nggak itikaf itu nggak menjadi Rasulullah atau nggak nilai. Ya, seringkali Wah, misalnya ya Fathu Mekah saja itu sampai Mekahnya kan kira-kira tanggal 20 Ramadan. Iya, dan berangkatnya dari tanggal 10. Ya, kalau kita lihat itikaf kan harusnya nggak usah perang dulu, perang tunda, nanti Syawal. Iya, fokus Kita fokus masjid dulu. memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau memang ada dalil Rasulullah beritikaf selama 10 hari. Tapi berarti kalau begitu saya menduga ya, itu bukan sepanjang hidup Rasulullah. Mungkin ada salah satu atau salah dua, jadi nggak tahu. Karena beberapa Ramadan itu perang. Di sebagian momen beliau full, sebagian momen beliau paralel gitu kan. Iya. Itikaf, terus nanti urusan negara dan macam-macam. Kalau gitu. asumsi saya itu ketika kalau Rasulullah mau beritikaf itu mungkin bisa sekalian misalkan rapat strategi, misalnya contoh tadi pas Fathu Makkah misalnya. Itikaf Sebelum berangkat rapat strateginya di masjid, niatnya sekalian itikaf. itikaf. Kan juga bisa begitu. Iya. Sehingga akhirnya bukan kok kemudian Rasulullah itu mengkhususkan hanya itikaf aja. Kayaknya ini yang masih perlu dikulik di banyak majelis, di banyak forum ya. Kalau sekarang kayak gitu. Jadi kan, sekarang pokoknya kita hentikan seluruh aktivitas yang lain. Seolah kayak full fokus untuk Iya, itikaf. fokus. Kita dalam dakwah koordinasi. Kalau kita sekarang fokus Berkholwat dengan ibadah kepada Allah. Padahal ya faktanya nggak begitu gitu. Karena kan ya kemenangan-kemenangan yang berhasil diraih oleh kaum muslimin dan riwayat-riwayat mengenai itikaf ataupun ibadah lain di bulan Ramadan kan semuanya sama-sama sahih kan. Nggak mungkin ada yang terus kayak saling mengalahkan satu sama lain, kan pasti terjadi bareng gitu. Iya. Kalau diasumsikan itu kira-kira kayak begitu.
Jadi bukan, nah kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, seolah kok kayak kita itu sekarang jadi kayak mager karena cuma memilih itikafnya aja, mengupayakan perubahannya enggak, ada urusan aja, berjuangnya enggak. Ya itu karena menggunakan dalil itu Rasulullah juga tadarusan apa namanya Allah malaikat Jibril. Maka saatnya kita harus Ramadan itu fokus kepada Al-Quran saja untuk mencontoh Rasulullah. Ya itu gara-gara cuma highlight di bagian situnya, yang bagian lainnya tidak di highlight. Ya sebuah definisi dari sekularisasi kan itu, pisah-pisahkan gitu. Padahal semuanya terjadi berbarengan dan semuanya saling Semuanya menguatkan. dilakukan. Karena salah highlight. Karena misalnya soalnya kadang mencontoh dakwah Rasulullah itu yang dicontoh adalah bagaimana Rasulullah tersenyum. Tidak ada tadi. Jadi dakwah itu banyak senyum. Gimana Rasul apa namanya? Merangkul Alatnya meneduhkan gitu. Kan itu Merangkul. ya meng-highlight sesuplik gitu ya. Iya, secuplik banget itu sebenarnya. Kan selain senyum juga ada perang. Ada strategi. Ada berargumen dengan musuh-musuh Islam gitu. Bahkan Rasul itu ketika datang ke Madinah yang pertama kali datang itu yang dilakukan adalah konsolidasi kekuatan militer. Iya. Kan tahun kedua datang militer itu. Konsolidasi kekuatan mendata jumlah kuda ada berapa gitu. terus ikat perjanjian damai dengan Yahudi. Iya, jadi itu persiapan bahkan persiapan perang gitu. Sejak pertama datang. Iya, datang. Kemudian menjelang Badar itu sudah menunjukkan ekspedisi militer. Kalau nggak salah itu sejak 6 bulan sebelumnya. Sejak 6 bulan sebelum Ramadan tuh Rasul sudah berkali-kali ngirim ekspedisi kan. Itu ekspedisi kan salah satu fungsinya adalah menakut-nakuti pihak musuh karena itu masih terjadi psych war namanya, perang psikologis ya dengan enggak tak gitu. Dengan orang pedagang-pedagang dari Mekah itu bahwa ternyata Muhammad sudah punya pasukan perang. Ini kan konsolidasi militer. Itu kan nggak tersorot itu, nggak tersorot. Dan ternyata puncak dari konsolidasi militer di kemenangan terbesar itu perang Badar, Roma. Gitu. Dan kalau misalkan orang, lah ini nyorot di apa namanya di sirah Rasul aja, ya setelah Rasul juga ada, maksudnya bahwa kaum muslim itu mengerti Rasul itu menjadikan Ramadan sebagai puncak perjuangan, titik perubahan tuh ada juga gitu loh buktinya, kayak perang Ain Jalut yang Saifuddin Qutuz itu juga, terus yang Tariq bin Ziyad yang ekspedisi Andalusia itu kan Ramadan juga kan ya Ustaz? Ya, Ain Jalut perlu kita sorot lebih dalam ini. Jadi Ain Jalut itu kan terjadi pada masa Mamluk, masa Bani Mamluk itu di Mesir. Dan itu adalah masa ketika Mongolia pada zaman Hulagu itu ekspansi besar-besaran. Dan mereka selalu menang dan kekejamannya sangat terkenal di mana-mana. Orang Mongol itu kemampuan perang sangat tinggi. Dan daerah yang dilewati Mongol jadi pasti hancur. Dan sampailah ekspansi itu menuju Mesir di masa Sultan Qutuz. Masa Sultan Qutuz itu. Jadi benar-benar genting banget udah. Genting banget. Dan orang sudah kecut hati, kecil hati sudah. Mau kita menghadapi Hulagu. Sudah kita menyingkir saja, kita serahkan saja kepada kita mati-mati sia-sia seperti orang-orang yang dibanting. Tapi keputusan Sultan Qutuz tidak begitu, tetap bertahan, tetap melawan. Dan itu ada ulamanya, Al-Izz bin Abdissalam. Itu pada ikutnya adalah nasihat Qutuz itu, Al-Izz bin Abdissalam. Beliau memegang peranan besar juga di bagian itu. Dan keputusan Sultan Qutuz adalah kita melawan. Meskipun mereka keadaannya benar-benar sudah terpojok gitu ya. Bahkan salah satu cerita kelam di Mongolia tuh waktu masa-masa itu tuh yang itu ya sampai ibu kota Baghdad itu rata dengan darah. Sungai-sungainya itu berubah warna jadi merah gitu. Bahkan sampai kota-kota darah sampai kaki kuda itu terendam darah gitu. Sampai banjirnya darah. Itu kejaman kita Mongolia. Memang kita menghadapi begitu sudah secara psikologi sudah gila gitu. Iya, benar. Enggak sampai ke negeri kita gitu, Yogyakarta kan kedatangan Hulagu gitu.
seperti apa? Karena kita bayangkan itu rudal jelajah, rudal balistik itu loh. Iya. Yang akan menyerang kita kan kalau kita udah ketakutan seperti apa. Orang apa namanya ini lagi perangnya Iran sama Amerika aja orang-orang udah wah ini bentar lagi perang dunia ketiga, ini bentar lagi akhir gitu lah udah panik gitu itu orang-orang. terjadi pada masa Mamluk di masa Hulagu itu. Tapi keputusan Sultan Kudus adalah kita akan melawan. Kalau kita nanti kalah, kita kalah terhormat gitu. Dan terjadilah peperangan gitu. Itu di bulan ya, dan di Ainun Jawa, dan ternyata perang ini terjadi tanggal Ainun Jawa terjadi 25 Ramadan. Berarti kan hari-hari itikaf itu kan? Hari-hari itikaf, hari-hari potensi Lailatul Qadar. Dan ini kan kehendak Allah dijadikannya di situ. Bukan sesuatu yang kebetulan terjadi. Ainun Jawa itu diterima dan ternyata Mongol kalah. Dan ketika Mongol kalah itu Hulagunya harus tidak percaya. Karena sebenarnya Hulagu pada saat itu kembali ke Mongolia. Yang memimpin itu orang lain gitu. Ada problem terjadi di Mongolia, Hulagu pulang. Berarti kan Allah mentakdirkan adanya Hulagu pulang itu kan berarti Allah menghendaki kemenangan sebenarnya. Gitu. Dan kemudian menang. Dan sejak saat itu tidak ada peperangan besar yang dimenangkan Mongolia. Itu titik kekalahan Mongolia. Titik terbaliknya Mongolia itu ya. Adalah perang Ainun Jawa di satu desa bernama Ainun Jawa. Dan itu terjadi 25 Ramadan. Ini kalau kita ambil besar-besar di masa Islam itu Ramadan. Jadi kita jangan ambil Ramadan itu hanya bulan untuk memenuhi diri saja. Ini bulan untuk berjuang, bulan untuk terjun kepada masyarakat, umat, bahkan titik balik semua kemenangan. Bisa bayangin kalau Ramadan itu terus seperti Ramadan Iran sekarang gitu ya. Iya. Lebih bermakna. Iya, lebih bermakna. Ya, kita kan Ramadan santai, bangun tidur ya enak, berangkat ke masjid nyaman. Ya kita syukuri itu ya. Tapi kayaknya kalau dibandingkan orang-orang di Gaza yang Ramadan itu mereka penuh itu, kita nggak akan berbanding pahala. Ya mungkin kita bisa fokus di perjuangan kita di sini. Kita coba lanjutkan targetul fikr yang kemarin kita omongin ya. Kita sadarkan orang-orang di sekitar kita bahwa kondisinya sudah seperti apa dan apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari kaum muslim, sehingga akhirnya kita pun juga bisa sama-sama panen pahala. Walau tentu mungkin tidak akan sama, tapi yang jelas kita tetap lakukan itu sebagai bentuk syukur, bentuk pengabdian tertinggi. Kita lanjutkan dakwah di Ramadan ini sampai sekarang kita mengangkat senjata tidak mengangkat senjata siapa kan? Yang terjadi adalah kita di sini tuh serangan non senjata berupa pemikiran malah bahaya melanda umat ini sudah titik yang sudah sangat mengerikan, parah. Dan kita sebenarnya di situ apa namanya peran kita. Dan harusnya jadikan momentum besar di bulan Ramadan ini seperti itu. Dan memang kita belum merasakan gitu ya perubahan besar itu di bulan Ramadan itu. Ya semoga podcast ini bisa jadi salah satu langkah juga untuk bisa targetul fikr, untuk bisa ngajak bahwa Ramadan bukan bulan untuk egois, bukan bulan untuk mager. Artinya mager itu bukan kok nggak gerak sama sekali ya, tapi memilih yang enak aja kayak itikaf doang, bukan sekedar healing. Ya, healing iman, healing yang macam-macam. Padahal Ramadan itu sangat sayang sekali kalau kita pakai Ramadan cuma untuk itu doang. Padahal sejak dulu Rasulullah dan para sahabat serta generasi setelahnya sudah mencontohkan banyak ikhtiar yang jauh melebihi bayangan kita, sampai bisa memenangkan Badar, sampai bisa menaklukkan Makkah, sampai bisa mengalahkan Mongolia. Itu kurang effort apa coba? Dan itu di Ramadan loh. Dan aku jadi dapat satu insight dari sini. Kan sekarang kan Gaza kan kondisinya jauh lebih genting lagi kan. Gaza Masjidil Aqsa itu udah benar-benar diblokir di 20 apa namanya, mulai 10 hari terakhir ini. Jadi orang nggak boleh benar-benar nggak boleh masuk gitu. Dan saya dapat satu insight dari postingan Ustaz Ammar Ali Salah itu. Beliau apa namanya menjabarkan kalau orang-orang Gaza itu waktu ditanya kami sangat tenang gitu di hari-hari ini. Padahal itu mereka nggak bisa itikaf di Masjidil Aqsa. Jadi rasanya tuh relate banget gitu loh dengan kondisi ini gitu, bahwa mereka benar-benar paham kalau Ramadan itu intinya tuh bukan di masjid. Iya, bukan sekedar
di masjid, tapi sebuah perjuangan. Kan perjuangan mereka kan mempertahankan tanah mereka itu kan ya, Ustaz. Tanah Al-Aqsa, tanah suci umat Islam itu. Dan makanya itu jadi alasan kenapa mereka mengatakan kami sangat tenang. Karena mereka di hari-harinya itu semakin maksimal lagi perjuangannya buat Islam gitu kan. Meskipun mereka nggak bisa iktikaf gitu. Itu level tawakal mereka di level yang berbeda. Bisa sampai seperti itu dan terus berjuang sampai sekarang. Kalau dihitung dari Tufanul Aqsa-nya aja sudah 3 tahun ya. Ya nanti Oktober ya 3 tahun. Apalagi kalau dihitung dari awal banget dulu 1948 gitu. Sampai sekarang. Makanya kalau misalnya Allah memberikan istikhlaf gitu ya, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim, kayak yang berhak paling layak untuk mendapatkan Islam dan orang-orang yang tingkat effort yang paling tinggi, tingkat penderitanya lebih besar. Kalau orang cuma nyaman-nyaman aja tuh dapat istikhlaf tuh ya. Nanti istikhlafnya juga dijalani dengan nyaman. Istikhlaf tuh berarti diberikan kekuasaan nih sama Allah. Ya, getting power atau istilahul hukum. Pokoknya mendapatkan suksesi gitu, sebuah suksesi untuk meraih suatu kemenangan gitu. Ya itu mau ada lagi closing buat episode kali ini. Itu sudah cukup itu. Saatnya untuk membuat perubahan besar dan jadikan momentum untuk perubahan besar. Iya. Bukan sekedar healing pribadi. Perubahan individu. Kalau dari saya ya cuman mau mengingatkan aja ya bahwa semua riwayat yang terjadi mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sejak dulu, wabil khusus di bulan Ramadan, itu semuanya terjadi berbarengan ya Mas Jundi. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan mensekulerisasi Ramadan. Cuma fokus di itikafnya tadi aja, fokus di tadarus atau khataman, fokus di puasanya, fokus masjid. Tapi semuanya itu harus dilakukan, semuanya harus tetap berjalan. Dan yang juga nggak kalah penting adalah semua ini jangan cuma dikerjakan di bulan Ramadan, tapi 11 bulan berikutnya pun juga begitu. Ngomongin soal ini kan ada satu riwayat dari kitab Lataiful Ma'arif yang terus-menerus diulang. Para sahabat senantiasa menunggu Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya sudah berdoa biar dipertemukan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan senantiasa berdoa supaya amal diterima. Gitu terus kan, artinya 11 bulan itu mereka juga selalu hidup. Jadi ya kita jangan jadi orang yang mager, milih hidup rohaninya cuma di Ramadan aja. Setelahnya terus AFK hilang. Iya. Disconnected dari keimanan. Ya semoga para pemirsa juga nanti banyak dimudahkan sama Allah supaya itu bisa memaksimalkan segalanya untuk Allah. Ya tidak hanya di bulan Ramadan tapi di seluruh waktu dan hidup kita gitu. Hingga akhir hayat. Iya, hingga akhir hayat. Dan ya saya berterima kasih banyak-banyak buat jenengan semua, Ustadz Subhan dan Ustadz Zaid dan itu bersedia meluangkan kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Mas Jundi ini juga luar biasa sampai suaranya habis begini. Dari awal podcast. Kebetulan lagi. Di awal Ramadan. Kebetulan lagi. Semalam itikaf. Iya, itikaf. Alhamdulillah. Itikafnya sambil mengerjakan mengedit podcast. Edit podcast, ngaji, edit podcast, ngaji. Suara terdengar suaranya kan. Soalnya bantu kan. Jadi kalau dia foto di ujung ada mana. Soalnya kalau nggak keras tuh kurang nancep nanti. Ya gitulah. Ya semoga nanti ada kesempatan lagi buat seperti ini lagi gitu momennya. Ya dan sekali lagi terima kasih buat para pemirsa channel Panata Agama yang masih terus aktif, masih terus setia menemani. Semoga banyak kebaikan berlimpah untuk kita semua dan kalian yang di sana. Dan
dan semoga Allah mengumpulkan kita nanti di surganya dalam keadaan yang terbaik. Ya itu saja, terima kasih. Saya Abdurrahman Zubirullah Alayubi sebagai host pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.